Jumat. Nggak sah itu maksudnya, nggak ada. Tapi kata orang, bukan kata orang itu. Saya bilang, kata saya pula nggak sah, nggak ada maksudnya. Gimana orang numpang sama itu? Rumah pemerintah, kapan-kapan berangkat kan? Kejadian masjid, enggak. Kalau kita beneran kayak kita orang mengikut san. Kenapa dibilang Mas Tutin orang nggak ke rumah dia? Kapan suruh berangkat bukan Mas Tutin namanya itu. Waktu nggak tahu pula saya itu. Ah udahlah. Ini Tuhan yang ngesahkan itu. Mau dia batalkan? Nggak mau san. Mau. Nah, jadi ya, kena udah 1 jam lebih, tadi 15 menit ya. 1 jam lebih dari situ. Jadi saya ada yang mau saya tanya untuk dipertanggungjawabkan sampai ke akhirat. Saya minta izin, saya sembahyang Jumat di mana? Kalau inilah keadaannya, saya sembahyang Jumat di mana? Saya rumah di Barat Raya. Jadi Anda selama ini sembahyang di mana? Tanjung Mulia. Udah situ aja lah. Itu jawabnya. Karena saya tanggung jawabnya akhirat ya. Berani bilang gitu. Tanjung Mulia aja lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun makmum, maka jika berdirilah imamnya meninggalkan tahiyat awal, wajiblah atas makmum itu mengikut imamnya pada berdiri. Itu saya. Imam meninggalkan tahiyat awal, wajib kita ikut imam. Itu namanya kata berjemaah ya. Jadi dalam masalah sholat ini, biar berjemaah, biar sendiri, jadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu jadikan kehidupan kita. Dari sholat itu cukup lah bikinkan kita hidup bahagia dunia akhirat. Tentulah itu. Kenapa saya bilang kita naik ke sana? Kan banyak sekarang istri yang mufarakah, banyak. Ada apa banyak? Nah, ikut imam lah. Kalau imam meninggalkan tahiyat awal, tinggalkan juga. Kalau ikut imam wajib. Tahiyat awal sunat. Tapi kesalahan-kesalahan yang nggak sadar orang. Terkadang. Karena jika ditinggalkan ia daripada mengikut imamnya, karena membaca tahiyat umpamanya si makmum, dasar disengajanya, lagi tak pula ia akan haramnya, saya batalah sembahyangnya. Kalau dia tinggal imam berdiri, tinggalkan tahiyat awal, sengaja tuh nggak sengaja nggak tahu lah, kita masih ikut. Dia nggak mau tahiyat awal juga dia, batal semuanya. Kan selalu dengar kalau kita sholat di masjid kan imam berupa ini kan ada kelewat bacaan kurang kan selalu belakang imam itu nyebut subhanallah kan gitu. Nah itu kan batal. Enggak. Yang ini yang menyebutkan subhanallah itu tadi. Nah, kalau dia kalau imam meninggalkan wajib, nah, sudah kita baca subhanallah. Kalau enggak jangan, batal mengawak. Nah, bacaan sunat. Jadi imam meninggalkan tahiyat awal, nggak usah bilang subhanallah, ikut aja imam. Di sekarang kan masalahnya imam meninggalkan tahiyat awal, ikut aja lah, imam berdiri awal. Itu mesti kita pahami lah dalam sholat betul-betul kekuasa yang namanya wajib yang mana sunat. Oh itu ya udah pasti. Itu maka kalau orang sudah berani masuk masjid, dia sudah tahu hukum masjid. Ini kalau ini udah gak banyak kali kayak peraturan san. Yang berani berdiri di belakang imam, yang sudah sanggup menggantikan imam. Kita sembarangan aja di belakang imam tuh. Pas yang berjemaah, kita di belakang imam, berarti dia sudah siap menjadi khalifah pengganti imam. Kalau enggak jangan. Saya perhatikan kalau di tarawih, tapi pun kata penunjuk masa dia baca surat inilah, surat pendek lah. Surat pendek. Panjang Ustaz, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa gitu kan. Selalu itu kadang kalau ini kan memang buat sekali setoran sama anak-anak santri. Lupa dia. Kan banyak ayat-ayat yang ada sama bacaan lupa dia. Yang belakang itu selalu menyebut subhanallah. Batal banyak. Jadi atas sumber dari mana Ustaz? Kenapa dia bisa jadi atau barangkali tidak dikuasainya itu?
kalau itu rukun atau itu sunat. Nah, Katanya itu rutin. Subhanallah katanya. batal. Diulang lagi subhanallah katanya. Saya ulang-ulang deh bahkan menyebut subhanallah. Dibacanya lagi ayat tuh. Nah, dibacanya lagi. Batal kan? Batal. Jadi sampailah kita ngaji seperti itu. Ini orang bedanya orang ngaji. Dengar kali. Jangan dibilang subhanallah, apalagi membacanya batal semuanya. Ini kalau nggak ngaji gimana? Kacau lah. Banyak kan lagi yang lainnya. Seharusnya orang kalau berani masuk masjid, dia tahu hukum masjid. Apa dia masuk masjid? Mau jadi makmum kah? Mau jadi imam kah? Saya kan banyak tempat kalau tarawih itu biasa puasa. Salah satu masjid yang saya tengok ramai dia, artinya sampai selesai tarawih gitu. Kalau tetap dia ini, artinya Penuh orangnya. Penuh ya. Masjid ini takin. Nah tapi sayangnya itu tadi, itu tadi seperti yang saya bilang. Sebenarnya saya pribadi ini cerita inilah nggak main-main lah ya. Dan sebenarnya suka juga saya itu masuk dalam komunitas BKM itu kan. Tapi dia tak, sekarang dia keluar. Kalau dia masuk, kalau dia pandai dia masuk kan ya untuk orang yang bilang subhanallah tadi dia tahu orang itu. Saya rasa mungkin pelan-pelan bisa dirubah orang itu. Tempat itu kalau terawih ramai itu Ustaz. Sampai dia nanti malam depan tetap ramai orangnya. Kalau keluar 2-3 orang aja. Tempat lain paruh udah habis. Kalau asal dekat sama pengurusnya, sayang di situ Al-Mutakin itu nggak ada belajar semua sholat, nggak pakai kitab bab sholat, nggak ada, ramah aja semua, nggak bisa. Ada juga dia. Ada apa? Hah? Ya, bilang aja kok kayak mana bilangnya. Jamaahnya nggak berkitab, gurunya aja berkitab. Berarti nggak berkitab semuanya udah. Jadi Pak itu kata Ustaz atau yang kalau guru berkitab mulai enggak berarti mulai panggil guru. Tuh dengar tuh kata Ustaz Zulkarnain. Guru ditawarin nggak lagi tuh Ustaz. Ya siapa itu? Guru Pak. Kalau dia kitab guru ditawarin nggak, mana pandai kan? Jadi kau bilang ada? Nggak ada kalau saya bilang. Kalau ada nggak kejadian seperti itu. Karena kalau begitu kan detail dia. Sampai masalah membilangkan subhanallah pun. Sampai deh babnya. Ini nggak ada kayak itu kacau jadinya. Sudah pernah saya sindir Kalau saya bukan sini ngomong nggak saya bilang. bukan maksudnya dengan tadi saya jumpa salah satu mungkin karena kenapa dia di abang sholat tarawih di sini ya di sini Ustaz dia selalu ngisi khutbah di situ ya sini bilang ya di situ selalu kali macet katanya ketika dia baca surat panjang itu kita ditegur malah pula PKM bapak bilang langsung saya bilang itu Lagi ini Ustaz, yang diambilnya habis-habis Quran, yang menentukan ayat itu dari PKM. Jadi kan tidak semua habis itu hafal, pasti pun ada sedikit banyaknya ada yang tersendat ya Bang ya. iya Itu di belakang nyambung ayat ya. Itulah nggak tahu yang membatalkan sholat. Mestinya kita belajar syarat sholat, rukun sholat, yang membatalkan sholat. Mesti tahu semuanya itu. Baru boleh berjemaah, kalau nggak usah. tapi yang nyambung ayat itu batal Batal. batal ya Batal. Bilang subhanallah pun batal, boleh nyambung ayat. kalau yang sunat Udah. Ini lanjutkan. Mana tahu tak terpaksa sepan. Akhirnya jadi imam. Lupa kau bacaan. Kemana? Hah? Betul-betul lah kau tanya Eri. Langsung sih kok. Itulah yang ngaji disalahkan orang. Biar aja lah semua. Jadi grogi dia. Lembut sedikit aja. Lembut sedikit pagi-pagi. Itu lagi terjebak dia ada baca ayat. Lupa, lupa lagi. Makanya jangan tukar-tukar. Allahu Akbar langsung. Iya, lupa kan gitu. Biasa Melayu sama Melayu, Imam Melayu. Mabuk Melayu. Ayat lupa lagi ya. Bahkan asal berbuku kan. Kalau dia nokok dia berdosa. Kalau saya gitu aja.
Dia komentar gitu. Itu tahu juga kan, maksudnya kan kalau udah macet pukul aja gitu. Ini dia kan. Rakyat ya. Tukar ayat, tambah salah gitu memang. Jadi kalau eri terjadi situ ruku aja. Kalau usah tukar ayat, tambah kacau. Pikirkan dia malu sama jemaah, Nah, bukan malu pada Allah Ta'ala dan itu masalah kejemaah. Lupa juga lah itu. Ada kan baca berulang aja dia. iya baca kelola itu lah lupa itu yang parah kan maka macam mana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Diam. Apa begini? Kan lucu kan? Anak-anak pun ngerti kan? Diam ya. Allah Akbar ruku aja. Nah, kalau orang punya ilmu gitu. Nggak ada pula makmum yang mau ruku. Gimana? Jadi nggak mau ruku kalian nggak? Parah. Ya, kalau bilang parah memang nggak nuntut belajar, nggak belajar macam bab sholat, yang membatalkan sholat nggak belajar, gimana lah? Maka terjadilah seperti itu. Masa imam dibikin gugup itu, subhanallah. Karena nggak disuruh bilang subhanallah. Yang disuruh bilang subhanallah itu kalau imam meninggalkan rukun. Meninggalkan rukun dia. Rakaat pertama sama rakaat kedua dia langsung baca ayat aja, nggak baca Fatihah dia. Biarkan. Kalau yang udah ngaji biar aja. Langsung baca ayat dia. Rakaat kedua ya kan. Pada rakaat kedua si imam ini langsung baca ayat. Kalau saya bilang subhanallah biar aja. Nah, nanti kalau dia mau rukuk, subhanallah. Dia belum baca Fatihah. Itu baru baca subhanallah. Makruh kalau bisa kan. Yang mana? Baca surat dulu baru kan. Ya itu sedia lah makruh. Tapi kita jadi makmum diam lah. Ini yang berat tadi saya bilang kita belajar supaya berjemaah. Sama kita di rumah kita macam mana? Macam mana makmum kita itu? Siapa makmum kita? Istri kan? Istri dan anak. Macam mana? Mungkin janganlah kalau imam meninggalkan tahiyat awal, ini kita tinggalkan juga tahiyat awal. Masa heboh? Iya. Kita selalu berjamaah apa nih? Kita selalu berjamaah nih. Datang dia masuk dia Ustaz. Masuk dia di belakang kita, dia nggak jauh sedikit dia bilang. Nah, ya, artinya jaraknya berapa senti dari kita? Jarak gitu. Nah, ketika sujud dia orangnya tinggi, panjang. Kepala dia lebih tinggi, lebih tinggi. Ya nggak masalah, pokoknya tumit boleh. Seperti kakinya. Tumit, Tumit. Lampau gitu. Ya, Tinggi gitu. nggak masalah. Nanti coba kita di kitab nih. Tumit dia menentukannya. Sikitnya udah jadi. Dia orang tinggi, kepalanya dia yang jauh, sejadah pun lewat dibantinya ya kan. Lebih. Nah, nggak salah. Ini kalau sembahyang berjemaah sama-sama nggak punya ilmu, kacau sembahyang berjemaah itu. Wah, ada banyak Allah ceritanya kayak gitu ya. Apa ya dia bilang lah. Kalau nggak sekarang kau maju, kapan lagi? Apa gunanya imam kau tuntut? Maju aja. Pak, Bapak nggak usah jadi imam, Bapak nggak sah saya Fatihahnya. Mesti berani kau bilang. Nah, beranilah kontrak di sini waktu ini baca ini salah. Nggak ada pakai gairil gitu. Oh, nah, nggak usah jadi imam lagi. Kalau kita sampaikan yang benar, orang diam aja, nggak dibantah orang lagi. Tengoklah, aku kan. Bukan gairil. Kalau gairil nggak sah, jadi nggak usah jadi imam lagi. Nggak sanggup, pakai SMS. Karena di mabar itu saya bikin. Banyak kali Pak menegur dia, teman nggak sah dia, kami udah tahu. Tapi cuman lah, dia banyak kali nyumbang di masjid nih. Nah, itu pula alasan. Banyak disumbangkan dia, apa aja kekurangan dia nyumbang. Dia minta negur dia. Kalau segan kau pakai SMS. SMS aja, masa tegur dia, mulai saya SMS. Berapa sih kartu perdana? Berapa kartu perdana? Kan nggak mahal kali kan, ada belilah. SMS. Tolong Anda mundur jadi imam.
karena nggak sah bacaannya. Atau kaukan aja ya, belajar dulu bab sholat, baru mau jadi imam. Kalau nggak usah, karena nggak sah sama yang kau. Gue pikir, berhenti langsung jadi imamnya. Bikin aja. Jadi nggak ada tuduh siapa-siapa. Buang kartunya, habis. Nggak jadi imam. Tunjukkan kesalahan di mana, baru terkejut dia. Selama ini kan amannya orang ada negur. Dia orang tuh nggak ada sama saya bilang SMS aja. Kalau kalian nggak berani negur, SMS. Banyak kali sumbangan untuk masjid, maka kami payah negur. Itulah dunia ini ngeri. Nah, kalau Eri lain lagi. Kalau Eri bertindak orang nggak berani bantah untuk saat sekarang. Orang tuh tahu Eri ngaji. Kalau Eri yang dulu mau negur gitu, lempar batu kan itu cabut kuasa. Karena nggak berani lagi orang. Udah. Nah. Kalau ingat kalian mesti peristiwa Bosnia itu yang pembantaian umat Islam, kan diputar filmnya di tiap masjid. Saya pengen nengok juga. Jadi saya ke Masjid Al Jihad tuh, besar masjidnya. Jadi mau diputar. Tunggu sebentar ya. Ustaz, tunggu jangan putar dulu saya bilang. Ya, ramainya manusia padat, campur laki-laki perempuan. Kenapa Pak? Jangan, nggak bisa kayak gini. Buat maksiat aja di masjid ini saya bilang. Orang kita nggak ada beban, kok bilang aja gitu. Ini campur laki-laki perempuan nggak bisa, pasang tabir dulu saya bilang. Perempuan, pisahkan laki-laki perempuan. Oh iya, enggak saya bantah orang betul kita bilang kan, bisa bantah? Enggak, pasang tabir, pisahlah laki-laki perempuan. Kalau enggak berkudu aduk, rapat. Haram hukumnya. Sudah, mau diputar, jangan ya. Apalagi ini kan? Ini silakan perempuan yang haid keluar dari masjid, jangan di masjid. Haram hukumnya orang haid di masjid. Pasang lagi TV, lama aja diputar film itu. Tapi kita bilang nggak bisa dibantah orang. Buat TV lagi di bawah masjid, untuk menyiarkan acara ini. Karena orang-orang yang haid haram, suruh ke bawah. Betul lah. Kalau orang nggak usah mau dimakan, kali gara-gara dia gini lama kali, tak apa-apa gitu. Biar aja nggak apa-apa. Nggak ada beban mah kita kok turun. Yang para perempuan-perempuan yang haid, baru putar silakan. Kalau nggak macam beskop maksiat aja kan. Kenapa dibilang beskop tempat maksiat? Itu kira campur laki-laki perempuan yang bukan muhrim. Di masjid pula ini, tapi nggak lebih parah lagi dosanya itu. Bukan tempat lain. Nah itu dia. Jadi masih bekal sama kau tuh gini. Kalau sesuatu yang hak, kau punya dalil, orang nggak boleh bantah kok. Kalau mau halus aja jangan macam saya tadi lah, kasar kali ya kan. Saya sana kasar kali Ustaz. Udah, kau yang halus saja lah. Assalamualaikum Ustaz. Pelan-pelan kau ngomong. Ustaz nggak bisa jadi imam, Ustaz. Bacaan Ustaz salah. Kau nggak bisa jadi imam ya, bilang. Hah? Keras juga dia? Ya udahlah sana yang bilang. Jadi kalau nggak kita yang menegakkan agama ini siapa? Dan berapa pernah saya bilang itu pas saya tadi itu kan dua kami cerita jangan nanti malu nggak ya selesai ya kita tak dibuat juga nggak berani dibuat yang kali 2 kan biasa aja buka itu tilang saya tinggalkan. Nah itulah kau ngalah mundur pasang lagi gitu, tetap aja kau tutup. Ini buat orang lawan itu kau tinggalkan. Izin Ustaz, apa aja tuh bahasanya sama aja kan saya duduk di situ kan haram juga. Iyalah, apa kata orang itu? Nggak ada tuh nggak apa-apa dia. Nah, sini kau bilang, nih kau tahu apa? Ding tuh, berani kau. Ya saya orang itu geram kan, naik kali darah, payah kali main. Nggak apa-apa, nggak itu boleh silakan lah kau. Nggak apa-apa pula, tahu lah kita nggak boleh bercampur gini, haram hukumnya. Dari pariwat 27 derajat berjamaah, tapi kayak gitu, satu pun nggak dapat.
kuliah diri. Hmm. Itu kan aromanya, dia aroma tertarik dia kalau apa sholat subuh Jumat. iya. Nah, Gitu lah. Aroma. nah kalau nggak kita yang negakkan siapa? Beranilah. Saya gini Ustaz. Kan pernah ngomong dari tinggalkan cari selamat aja. Itu saya pegangan saya. Iyalah, itu kan dulu sebelum kau jadi wali kan. Sekarang Kan untuk udah jadi wali harus berani. masih berani. Dia belum di PHP kali itu apa yang sama. Oh enggak, ini dikasih ilmu sama dia. Anakku kan perempuan kan. Kira-kira nanti kawin juga gitu kan. Kalau nggak berani kan macam mana pernikahannya? Tolong Bobo yang keluar dari ruangan ini semua. Ini laki-laki aja semua sini. Mesti kau tegakkan itu. Kalau nggak sah nikah. Berapa banyak orang nggak sah nikah nih kan? Campur laki-laki perempuan. Nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena saksi pasik semua. Ini kan. Kau punya anak. Kalau kamu mesti tegas sekali lah pun. Udah. Bukan tuh itu semua yang punya anak perempuan ini. Banyak terkejut kalau saya sampaikan ini. Tapi buat juga ya lantak kalau situ gitu aja lah. Kalau saya keluar ya. Begini, jadi sebatas mana kita sebagai muslim untuk dia ikut apa ada batas tertentu? Oh gini. Kalau dalam apa menegur orang tuh tengok syarat. Ada syarat apa enggak sama kita? Kalau nggak ada nggak usah. Itu aja syaratnya ada. Badan kuat, tali kuat, tempat berpijak kuat. Sampaikan kalau nggak usah. Tapi kasih alasan yang tepat. Itu yang tiga itu yang saya alasan kuat. Saya diam karena dia dulu. Itu kan dulu. Sekarang kan kau udah kuat apalagi. Badan sehat. Tempat berpijak kuat. Ada sabilmu. Tadi itu tempat berpijak. Pegangannya. Nah, tali kuat apalagi. Ngajak orang tali kuat. Jadi gini, Ri. Jadi yang saya hadapi saya panggil lah, kumpulkan orang-orang yang apanya, yang orang yang hebat dokter Sandi segala macam. Nanti malam ini kita jumpa. Masalah di masjid Suhada itu nggak sah saya bilang. Mau mel orang, ngada-ngada aja Samsul. Bisa pula nggak sah. Ini yang meresmikannya majelis ulama Medan. Nggak peduli saya bilang, kumpul. Itu dulu Ri. Sekarang saya malas. Kenapa? Memuakan kan. Udah. Jadi gini Pak. Alasan apa saya bilang nggak sah ini? Nggak ada mastotinnya. Dulu tuh. Ya sampai sekarang lah orang tuh bikin. Karena ada maksudnya itu orang itu kan sholat itu ada kan? Ada. Belakang berdiri itu kan? Nah, Ayo situ sholat. nah kalau sekarang entah lah. Kalau dulu nggak ada. Banyak. Jadi siapa yang mengapainya? Yang meresmikan ini? Ini meresmikan bukan tanggung katanya pula. Ketua Majelis Ulama. Udah, saya datang ke rumah. Saya datang ke rumahnya. Waktu itu saya datang. Assalamualaikum. Nah, ada yang mau tanya itu anak. Oh iya, saya pun nengok jam. 15 menit bisa lah kita. Saya mau kantor di kota nih katanya. Mau bawa di kota. Ya nggak apa-apa. Karena saya dengar Tuhan yang meresmikan itu. Masjid Suhada itu Jumat. Nggak sah itu maksudnya nggak ada. Tapi kata orang, bukan kata orang itu. Saya bilang kata saya pula nggak sah, nggak ada maksudnya. Gimana? Orang numpang semua itu. Rumah pemerintah. Kapan-kapan berangkat kan? Bisa jadi masjid? Enggak. Kalau kita nerang kayak kita orang mengikut san. Kenapa dibilang mastutin orang nggak ke rumah dia? Kapan sudah berangkat bukan mastutin namanya itu. Waktu nggak tahu pula saya itu. Ah udahlah. Ini Tuhan yang mengesahkan itu. Mau dia batalkan? Nggak mau san. Mau. Nah, jadi ya, kena udah 1 jam lebih. Tadi 15 menit ya. 1 jam lebih dari situ. Jadi saya ada yang mau saya tanya untuk dipertanggungjawabkan sampai ke akhirat. Saya minta izin. Saya sembahyang Jumat di mana? Kalau inilah keadaannya saya sembahyang Jumat di mana? Saya rumah di Barat Rayan. Jadi Anda selama ini sembahyang di mana? Tanjung Mulia. Udah situ aja lah. Itu jawabannya. Karena saya tanggung jawabnya akhirat ya. Berani bilang itu. Tanjung Mulia aja lah. Saya Pak, ini kan imam ini misalnya kayak awalnya berdiri kan, itu berdiri, pada duduk lagi, caranya saya duduk kan,
Itu kita subhanallah atau kita warakah? Kenapa dia duduk? Tidak paham dia. Ingat dia belum banyak lah. Tidak paham, dikira itu masih hukum kan, duduk lagi dia. Imam. Kita subhanallah atau kita warakah? Rekan terakhir. Rekan terakhir. Enggak, ayat awal tuh. Betul awal. Kan awal. Misalnya berdiri, Ya. itu berdiri kan. Saya dia tak ngerti. Baru sadar dia, aku nggak tahu turun dia balik. Udah balik. Balik. Ini ucapan subhanallah. Ngambil udah batal dia. Tapi ikut lagi. Rekan. Bukan ya pernah kalah. Orang udah batal ya. Masuk rakaat ketiga. Kapan dikejarnya tahap awal tuh? Ah, itulah gunanya ngaji nih kan. Jadi kalau awal belajar jadi imam udah berdiri, ya udah teruskan aja. Mau subhanallah sampai rame harus bilang nggak usah duduk. Karena sunat kan. Jadi banyak nggak ngerti bahwa tahap awal itu sunat. Banyak nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Nggak mau ngaji. Itu jawabannya. Jadi terakhir cerita masalah Jumat tadi saya bilang, gini, bapak-bapak sekalian, kalau ada di antara bapak-bapak ini yang ukuf di Arafah hari Jumat, saya mau tanya, Jumat enggak? Makan jutaan manusia itu, jutaan manusia. Kenapa? Karena nggak ada mastotinnya. Nggak cuma. Oh nggak ada sini yang ukuf di Arafah hari Jumat. Tanya saudara yang pikir yang haji hari Jumat di Arafah. Saya nggak percaya ini pegang sini. Saya bilang ini kitabnya. Apa berani bantah ini saya belajar sama dia. Saya ngomong nih, saya yang ngomong, nggak ngomong lagi dah. Harus dalilnya ada, nggak ada mastutin. Itu dulu san, karena malas ya namanya manusia-manusia. Kalau orang Melayu bilang banyak mencibir aja, apalagi dipanasi orang awal lagi. Detailnya apa Samsul sih? Kau bukan Nabi Muhammad kau saya bilang, itu langsung. Apa kau ikut Nabi? Nabi tidak nggak ada. Bukan terhandas Nabi itu kok. Apa? Jawablah saya. Kalau hobi saya kayak gitu. Karena oke saya ngadep yang kayak gitu. Karena jawabannya udah ada semua. Aku kalau orang nggak berdetail nggak mau aku. Siapa gurunya? Makanya malas aku ngaji pasti karena itu gurunya ada detailnya gitu. Ada. Nah, kamu siapa nih jawabnya? Cakap kotor kau boleh. Kalau orang kayak gitu. Orang olok-olok juga. Tapi bantahlah yang saya sampaikan. Berani. Bantahlah mana yang salah. Bilang. Biar saya jawab. Itu pedomannya apa Mujab? Kenapa saya berani ngajar? Ya sampaikan benar kok. Nggak percaya bantahlah mana yang nggak cocok. Bilang. Kecuali saya ajarkan sembahyang maghrib 2 rakaat. Aku bertahan juga 2 rakaat. Padahal 3 kan. Lempar batu lah Pak. Ya, jadi macam banyak kali pikiran kontak kemana-mana. Kalau ngaji dulu jangan kemana-mana. Masalah itu tadi nggak sama-sama mana? Saksinya fasik. Campur gitu. Iya. Karena itu namanya fasik. Laki-laki perempuan campur. Aduh kacau kita nikahkan dia pulang lagi kita nih. Pulang lagi nikah. Nah, yang perlu dulu. Kalau itu terjadi seperti itu. Pulang balik nikah balik. Kita balik. Kalau kita mengaji nikah balik lah. Kalau nggak mengaji itu dia apa halnya dengan pernikahan itu? Alhamdulillah. Anaknya tuh. Iya semua. Habislah keturunan dan semuanya. Nggak sah. Jangan Anak apa? yang kita lihat orang menikah sekarang perempuan di belakang pernikahan itu digelar gitu. Kayak kita akadnya perempuan. Karena orang nengok TV kan. TV jadi. Yang di sini dulu jarang lah kita lihat itu. Orang nengok di TV. TV kan dicampur. Disandingkan pun lagi. Nah, sandingkan lagi. Itu pahalnya. Nah, ini kita yang ngaji ini mesti bela ngaji nih. Kita lah mengatasinya. Jangan ya campur enggak. Masuk orang rombongan laki-laki mau minang anak kau tadi mau nikah rombongan laki-laki perempuan keluar suruh keluar silakan keluar nanti habis nikah baru masuk balik. Kalau kamu selamat anak kamu. Ini udah sampai hari ya, masih untuk saya lagi. Kalau nggak berat ini banyak kali punya anak gadis ini bangsa-bangsa mau kawin semua ini. Semua saya Zulkarnain ini. Dia sendiri pun mau kawin, anaknya lagi. Nah,
Kita tanggung jawab kau itu. Kayak masalah ini agak lari dari konteks lah ya, dari topik masalah pernikahan itu. Sekarang ini kan perhatikan kan banyak kali orang yang hamil di luar nikah. Nah, terus. Banyak anak. Jadi kan dia anak pertama kan. Untuk ngaji kan tak tahu deh pasti nanti yang kedua itu dia tidak apa lagi ya, nikah ulang lah gitu kan. Jadi kalau pamer kamu kedaulah kita punya anak, kita tak tahu anak kita perempuan menikah yang laki-laki, nah laki-laki itu anak di luar nikah apa bakalan itu? Mana itu? Jadi jangan kau cepat kali. Kalau tegur saya cepat kali, Ustaz. Nikah yang udah hamil dinikahkan, nikahnya sah, nggak usah ulang-ulang. Karena sahnya nikahnya sah. Kalau nggak sah, apa yang dinikahkan? Pertanyaan saya tadi, anak luar nikah. Iya. Ngapain nikah diulang? Nah, bukan. Kan itu yang saya bilang tadi. Tahan nggak nikah. Dia ini anak Iya, anak zina bilang. Dah. menikah dengan katakan kita punya ponakan kita perempuan. Nah. Jadi anak luar nikah. Kita tahu dia anak luar nikah. Nah, apa hukum apa namanya status pernikahan itu mana? Nikahnya sah. Keturunan dia juriat itu kemana? Dia kan anak luar Ini nikah kita tahu. dua pertanyaan ini. Jadi yang sah ini mau nikahkan sama anak perempuan yang anak ini di luar nikah gitu kan? Laki-lakinya. Laki apa? Laki tidak masalah. Perempuannya, karena perempuan bisa ada wali. Itulah wali hakim tuh. Nah, berani kalian? Kalau saya udah berapa balik sebegini. Tentu Ustaz masa nikah tuh. Wali-wali hakim dia nih. Dulu ya. Apa kata orang nggak ada? Dia sebut nggak ada. Ini wali hakim. Jadi kalau dia tahu yang dibilang nggak? Ya kalau nggak kita bilang kita berdosa lah. Kena lah kita tuh. Yang kita sasar dosa keturunan. Gara-gara siapa? Gara-gara kita nggak mau bilang. Tentu lah akhirat. Bukan selfie aja kita. Undangan nikah tuh bagus. Sama dengan mendirikan masjid pahalanya. Tapi kalau di luar kayak gitu nggak ada. Saya kemarin udah lihat di TV jelasan satu 435 orang kalau salah saya anak-anak pernikahan ini di luar nikah daerah Jawa Timur Bojonegoro Ada terus. 400 SD SMP. Nah, kan jauh sekali dari negara kita ya. Itu yang kalau sudah punya orang hamil di luar nikah kecil. Ya. Orang dah nggak open aja. Masalah wali hakim itu kan. Wali hakim itu kan memang harus ditunjuk kan. Ya. Nah, sekarang kan orang ditunjuk wali hakim itu kalau petugas-petugas Mana bisa. Wali hakim tuh ketua KUA. harus memang ketua KUA. Nah, itu dia wali hakim. Bisa jadi wali hakim. Karena ketuanya Bukan P3 NTR. iya lah. Karena ketuanya udah karena ikan-ikan kecerdasan aja tinggi karena jadi wali itu kan. Tuh. Mas mana tuh? Salah. Enggak gitu. Ini berkaitan nggak sah nikah. Tuan Kadi itu nggak bisa. Mesti ketua KUA. Itu baru bisa jadi wali hakim. Sekarang Hah? jalan lah. Tak mau dia turun. Dia kan uangnya kecil dulu. Nggak sah. Harus dia memang kan. Nah, dia. Dia lah wali hakim tuh. Itu yang jadi masalah dia tak mau banyak dia tak mau tuh kan. Orang nggak kasih duit. Ya itu tadi tahunnya dia kan. Ini kalau ada kasus Pak. Si wali hakim ini yang mau nikah, tidak ya Pak? Iya, wali hakim ini yang mau nikah. Nah, terus kenapa masalahnya? Yang status kan wali hakim Pak kan? Jadi masalah Pak itu. Karena saya bilang kalau dia ini apapun masalah dia buat masalah tuh. Ketua aja ketua. Nah, dia pula yang mau kawin, cuman ada sama. Kita pula diundangnya semuanya. Nah. Ini dia kuahnya nih. Wali kali wali ini Pak. Gak usah memikirkan biarkan wali hakim memikirkan. Dia mau kawin ya. Tak kemana-mana begini. Umpamanya kalau wali hakim. Dia nih umpamanya kalau wali hakim yang dinikahin. Wali hakim ini dia gitu. Wali hakimnya calon suaminya. Wali hakim dia yang mau nikah sama dia, sama perempuan tuh. Bisa terjadi. Ya, Bisa aja jadi kan? jadi wali hakim lain lah, jangan ini. Bisa jadi kan? Kita kalau dua kali wali hakim. Dia mikirkannya dia mau kawin. Apa yang mikirkannya? Apa mikirin dia betul tidak? Kita sendiri nikahkan kak, aku terima dia jawab gak ya? Dia cari lucu-lucu dia tuh. Jadi gitu. Nikahkan kau, aku terima dia jawab. Bisa. Ini balik ke itu Pak. Si imam tadi ini kan yang lupa tanya tadi. Jadi makmum tadi tak perlu ya.
Di sini kan dikatakan batal dia Batal. karena tidak mengikuti imam tadi. Kalau dia niat mau parakan batal dua. Enggak batal. Mau parakan lepas lah dia. Maksudnya dia kan karena imam lupa dia mau mendapatkan sunat tahiyat awal tadi itu. Mau parakah aja dia kan. Dia niatkan mau parakan. Sah semuanya. Sah dia kan. Tapi rugi dia. Rugi kan. Ya rugi lah. Ya, atau dia dapat 27 rakaat, 27 derajat. Baik sendiri dah jadinya. Nah, dapat imam kayak ini kasih tahu lah tuh. Nggak bisa mulut SMS. Makanya kau kalau nggak bisa jadi imam, gue jadi imam kau bilang. Punya 3 buat. Aduh, dia bilang, si Hasan negur saya nggak bisa. Ustaz apa kali, keras sekali ini. Nggak bisa saya dikerasi gini pun bandel-bandel kali. Mau lembut-lembut pula. Ada. Udah masih mau ngaji nggak udah. Ayo kali ngurusinya. Masalah yang ngaji 4 kali itu siapa si Sopian itu? Nggak ngaji dia udah kapan? Nggak ada keberatan kali pun nggak usah aja bagusan. Kalau mau keras lah memang. Kalau kalian ingat si Airi mulai ngaji, macam mana kerasnya sama dia tuh? Kalau dia ngaji tuh berhasil lah dia, kan nyata kan? Kalau dia mundur, keras sekali Ustaznya udah lah. Bahasa ngaji lah, aku cari yang lembut-lembut aja yang enak. Udah lah. 3 kamu takin sana. Kalau Pak Jarita teruji loh, nah, dia pernah jadi murid Nabi kok. Di siapa Jubir ya? Mantan murid Jubir ya? Tambahan tim ya. Nggak ada dalam Islam yang terlambat untuk berubah. Bilang kan terlambat ya, tidak nyambung. Enggak. Maksudnya kan kaca dari yang lama untuk yang kebaikan. Itulah makanya. Jadi nggak tahu dan nonton banting. Mana ikut perang yang belum kan, mana dia kan? Sadar atau tidak sadar kalian ini semuanya yang hadir ini. Karena pernah sekali peristiwa hari Minggu, Alim kan hari Minggu ngajinya, hujan lebatnya kan main. Manusia ngaji banyak, 100 orang ukurannya. Nggak ada yang datang. Orang hujan lebat kali. Ada 8 orang yang datang. Siapa tuh? Itulah pada Samsul. Yang ini nggak ada yang datang. Orang tuh udah terlatih macam kalian. Mana peduli kalian mau hujan macam mana pun. Udah terlatih dari dulu. Tetap ngaji. Apa pun cerita. Kecuali belah bumi ini. Sampai kayak gitu aja. Itulah dokternya. Tak sadar itulah dia. Karena Pak Nabi. Yang tua-tua pun ngaji juga nggak mau tahu ya kan. Nah, itu saat kenal. Udah Sabtu ngaji. Nggak peduli dia. Ya kalau ngerti alhamdulillah. Kalau nggak ngerti ya tahankan lah gitu ya. Padahal ngaji ini dia sudah saya kasih apanya keuntungannya. Mengaji ini buktikan bisa nih menjawab semua masalah yang sedang kita hadapin itu satu. Mengaji ini menjawab semua masalah yang sedang kita hadapin. Makanya kalau si Lili sama istrinya si Risma itu kalau ngerti orang tuh biarpun bapak ngaji dah tetap diadakan acara itu. Karena bukan yang diundang ini orang-orang masyarakat biasa. Kan wali-wali semua ini. Makbul nggak doanya? Keluarga acaranya. Iya. Ayat masuk itu. Nah, itulah kalau orang yang ngaji nggak peduli deh itu. Tak fokus ya nanti. Bukan tak bagus kalau dia yakin yang diundangi para wali, makbul nggak doanya? Peduli deh. Sementara kalau kita ngapa, tetap dia namanya juga ya dia kan. Megang itu. Nah, payah megangnya, itulah kalau orang nggak ngaji. Kalau ngaji nggak payah megangnya.
Udah. Saya bilang itu saya alami udah saya lalui. 4 orang dokter, bukan 1, 2, 4 orang dokter sudah mengatakan, Dok Mulis, istri saya itu meninggal, mesti cepat transfusi darah. Enggak meninggal. Gila saya, tapi saya bukan nyari darah, tapi saya ke rumah Tan Usman dulu. Saya Tuhan, tolong kalian jangan berhenti cerita saya nih ya. Nah, ada apa Sul? Istri saya lagi di rumah sakit kan, opname. Jadi kata dokter yang 4 orang dokter itu mesti transfusi darah. Yang hidupkan bukan darah kan. Apa yang gunanya kok ngaji ini? Yang hidupkan darah apa? Allah Ta'ala. Pulang saya. Kalau dokter itu saya mau dimakan ini, mana Pak darahnya? Ada. Jadi cuman biar aja gitu. Hidupnya sekarang nggak usah. Istri saya itu. Pada waktu itu matanya udah tak kemana-mana, matanya udah nggak tepat. Ntar ketawa, ntar nangis. Layaknya orang mau meninggal lah. Maka segerakan ini darah. Mesti transfusi darah. Udah. Nggak hidup ya sekarang kan. Yang satu lagi kawan ngaji nanya gitu waktu ngaji. Jadi Tuhan, ada apa? Anak saya di rumah sakit Peringgadi sakit, tabrakan. Jadi kita dokter mesti transfusi darah. Gimana Tuhan? Boleh? Kenapa kau tanya sama aku dokter tuh? Orang dokter dia yang ahlinya kok katanya. Kau tanya aku, mana kau tahu tuh? Transfusi darah lah dia kan. Saya kan tersentak nih, apanya? Saya nggak dikasih. Yang ini dikasih. Saya tanya lagi ke Tan Usman. Saya gitu nuntut terus. Kenapa saya nggak Tuhan kasih? Sampai dikeluarkan masa bukan darah itu menghidupkan. Dengan Allah Ta'ala. Nah dia ini kok Tuhan kasih. Dia itu suruh, kalau aku larang begini juga. Ngapain aku larang? Yang ditantangkan Tuhan. Aku, nah itulah dia beda ya. Satu. Yang kedua ngaji ini. Tadi kan saya bilang menjawab soal masalah sedang kita hadapi. Ngaji ini jelas, nyata, bisa dibuktikan kok. Maka kalian saat sekarang ini saat kita sedang mengaji seperti ini, kalau nggak berdoa rugi. Entahlah apa yang mau yang kita hajarkan. Ada mobil belum laku lagi? Sekarang minta ya. Tambahi lagi gajinya. Kalau kau rasa udah cocok, udah kuat kali sholat nggak tinggal, ngaji pun nggak tinggal, tambah lagi doanya. Supaya mobil itu laku dan berikan keuntungan yang luar biasa ya. Dan sedikit untungnya. Dapat sedikit syukur, jangan sedikit lah kau dapatnya. Sampai kayak gitu kok, iya betul. Pikirlah coba. Kalau orang Jawa bilang melunjak, Melunjak sama Allah Ta'ala disuruh. Melunjak lah kau. Mayang satu malam kau kan. Melunjak lah kan. Orang selain saya tidur lah. Dia melunjak, main itu sampai subuh. Nggak apa-apa, bagus. Melunjak kan. Melunjak. Sudah. Sampai mana dari ceritanya? Hah? Kajian apa cerita? Cerita boleh, kajian boleh. Lanjutkan. Hah? Nah, ngaji dia mau ya, oke lah. Dan jika mengikutlah makmum akan imamnya pada berdiri, ya, meninggalkan tahiyat awal, kemudian maka kembali pula imamnya kepada duduk. Nah, itu pertanyaan kau tadi. Duduk akan tahiyat, maka janganlah engkau mengikut imam itu, akan dia pada duduk. Kenapa? Karena duduk imamnya itu tiada sunyi, ada kalanya dengan sengajanya, maka itu batalah sembahyangnya, sembahyang si imam. Kalau dia balik duduk, batal sama imam, kenapa kita ikut lagi? Atau dengan lupanya, maka itu tiada harus mengikut dia. Dengan lupanya tidak harus, haram lah ikut dia ya. Tiada harus kalau dalam fikih artinya haram. Nah, boleh juga. Maka pada ketika itu hendaklah makmum itu berniat mufarakah ya. Atau menanti akan di dalam qiyamnya. Ya.
Tapi berniatlah mufarakah terlebih baik. Niat mufarakah itu terlebih bagus ya. Mufarakah aja lah. Nah, daripada menanti. Dan jika mengikutlah imamnya itu, jika mengikutlah makmum itu akan imamnya pada duduk dengan sengaja yang lagi tahu dia akan haramnya, maka batalah sembahyangnya pula si makmum tadi. Itulah dia. Kan mau tahu lah kita ini kan, nggak selalu jadi aja. Cuma memang lah. Jadi kalau makmum nggak tahu tadi nggak pernah belajar boleh kan berarti? Apa ya boleh? Jadi bilang nggak tahunya dengan tahunya dia batal. Tahu nggak tahu berarti boleh. Batal. Nggak, karena suruh nggak tahu. Mana ada suruh kita nggak tahu, mesti tahu lah. Apa kata Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dan ilmu itu wajib. Mau tahu lah kita. Kita udah berani berdiri sembahyang, udah tahu lah kita ilmu sembahyang itu. Ini. Masuk Islam ya Pak? Udah gitu. Boleh Pak? Boleh kok udah masuk Islam. Atau jauh dari ulama. Baru masuk Islam dicampakkan ke sana, ke Papua sana. Jauh dari ulama. Nggak tahu dia, artinya maafkan sama dia. Tanyalah diri awak, baru masuk Islam atau jauh dari ulama kita ini. Ada alasan? Nggak ada. Apalagi sekarang udah ada TV. Guru tinggal pilih ya kan. Mau siapa? Ini bab sholat ya bang. Tapi bakal kita hadapi di depan yang dekat, paling dekat lagi apa? Penikah. Nikahi anak awak ya kan. Ini belum baru nih sasana mesti karena nih. Belum nih teh mana duluan ini anak gadisnya. Iya. Pak katanya sunat wali itu baca khutbah Pak. Boleh? Sunat. Boleh juga. Alhamdulillah. Menyusun apa ulang materi khutbah awal. Belum. Kita udah sunat baca khutbah. Ya. Jadi belum lagi tahu kapan menikah anaknya, dia ngapal khutbah dia dulu. Udah buat materi khutbah. Panjang setengah jam. Sampai enggak. Baru tumbuh menantu udah. Enggak kali juga. Udah habis duit banyak. Mau nikah kan anak wali. Orang biasa lah. Korban sedikit. Ya udah kelas ya. Itu apa? Mulut kebiasaan korban lah sedikit. Korban banyak bukan sedikit. Kebiasaan cakap ya, korban lah sedikit. Kok sedikit korban? Korban tuh banyak. Iya. Kalau korban kambing pun seekor ya kan, bukan sedikit. Kakinya aja bisa orang kambing bisa. Korban lah sedikit, jangan. Korban banyak, teman korban namanya. Ini anak gadis kalian udah pada gadis-gadis udah tinggal mau kawin aja semua ini. Kesempatan bertanya entah sama siapa nggak tahu lah saya. Sekarang ini tanya, jaga pernikahan anak kita. Karena keturunan kita tuh nanti. Saya berani bilang gini, kalau misalnya anak kita perempuan, ada yang laki minat sholat enggak dong? Nggak sholat cabut, sholat langsung, di spidol. Jangan dengarkan kata anak awak, dia udah jatuh cinta, nanti kan bisa diajari ya. Nanti kan bisa diajari Pak, sholat. Jangan, kalau udah dari mulai nggak sholat, terikut nanti anak awak nggak sholat. Itulah bahayanya. Kalau dia orang sholat, mau kerjanya pun lantar aja, pasti selamat itu. Jangan kan? Orangnya sholat. Itu mah orang tua kita sholat itu dipentingkan kali itu. Dengan mudahnya kita mendoa sama Allah tadi kabul Allah Ta'ala. Tapi kalau nggak sholat, tanya dia sendiri. Nah, pasti ada jalan keluarnya semua. Udah, Eri.
Itu anak kau tuh walaupun kau masuk ke pesantren nggak jadi jaminan itu. Pesantren sekarang nggak jadi jaminan. Kau testing deh, testing. Testing masalah dia lah. Nanti pulang ke rumah kau tanya berapa, sekurang-kurang haid berapa lama, sebanyak-banyaknya berapa lama, sekurang-kurang suci berapa lama. Itu wajib tahu dia tuh. Udah. Makanya kalau orang tua yang masih ngaji, ini nggak sembarangan dia menentukan persemian anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.